تكوين خروج لوين عادة تثنية يشوع قضى رعوز صموئيل أول صموئيل تاني ملوك أول وملوك تاني أخبار أول وأخبار تاني عذرا نحمية أستير أيوب مزامير أمثال جمعة نشيد أشعياء وأرميا مرافي أرميا حسقيال دانيال هوشع يوئيل عاموس عبديا يونان ميخا نحوم حبقوق وصفانيا حجي زكريا ملاخي. ولا ننسى أيضا الأسفار القانونية التانية مع 39 القانونية الأولى. يا يهودي وباروك تكملة دانيال وأستير حكمة يشوع وسليمان وسفري المكابين مرقس لوقا يوحنا أعمال الرسل ورسائل بولس لروميا وكورنثوس الأولى ثم الثانية. غلاطيا أفسس فيليبي وكولوسي تسالونيكي الأولى والثانية تيموثاوس الأولى والثانية تيتوس فيليمون عبراني. ورسائل الجماعة وتشمل يعقوب رسالة بطرس 2 يوحنا 3 ويهوذا وأخيرا رؤيا يوحنا. Shalom, Bapak Ibu, Saudara terkasih. Apa kabar semuanya? Bertemu bersama saya Naomi. Senang sekali bisa memberi waktu luang dalam kesempatan kita kali ini untuk mendengar himpunan kasih Tuhan. Tema pada saat ini saya ingin membahas dengan bekerja dengan cinta. Saudara-saudara terkasih, setiap saat kita melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan, kita senantiasa harus melakukan dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan
penuh cinta. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, jika kita ikhlas untuk melayani semata-mata karena Tuhan, yakinlah semua yang kita lakukan indah dan enak untuk dijalani. Karena jika kita mempunyai hati yang tulus untuk melakukan apapun, maka dengan sendirinya pekerjaan itu akan selesai dan waktunya juga tidak terasa cepat terselesaikan, karena semua sudah campur tangan oleh Tuhan yang membantu kita dalam melakukan aktivitas apapun. Saya ingin membahas bekerja dengan cinta, tertulis dalam Kejadian 29 ayat 13 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku, apa yang patut menjadi upahmu?" Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bekal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Saudara-saudara, dalam ayat tersebut ada ungkapan yang mengatakan, jika cinta sudah melekat, gula Jawa pun rasanya coklat, saudara-saudara. Ungkapan tersebut yang diutarakan oleh Yakub hendak menegaskan bagaimana kekuatan cinta itu dapat merubah berbagai hal. Rasa cinta maupun mengubah sikap seseorang yang awalnya benci menjadi rindu. Seorang yang awalnya malas menjadi rajin. Yang awalnya jarang mandi bisa jadi wangi. Betulkah betul? Hal inilah yang juga terjadi pada diri Yakub sendiri. Saudara-saudara, ketika Yakub bekerja di rumah Laban, oleh karena cintanya kepada Rahel, maka bekerja 7 tahun dirasakan oleh Yakub seperti beberapa hari saja.
Bahkan pun Yakub rela bekerja selama 14 tahun demi mendapatkan Rahel, orang yang ia cintai, setelah dia tertipu oleh Laban. Pertanyaannya saudara-saudara, mengapa ada orang dapat berhasil dengan pekerjaan yang dikerjakan? Salah satu kuncinya adalah karena ia mencintai pekerjaan yang ia kerjakan. Bayangkan saja saudara, jika Yakub mengerjakan pekerjaannya dengan beban, dengan penuh keterpaksaan, pasti 7 tahun itu akan sangat lama menurut dia. Namun sebaliknya, ketika pekerjaan itu ia lakukan dengan kekuatan cinta, sekalipun lama, tapi akan terasa singkat waktunya. Saudara terkasih, pertanyaan saya, mengapa orang tidak dapat bekerja dengan cinta? Mungkin kita bisa memprediksi jawabannya ya, mungkin saja karena ia tidak mengerjakan apa yang ia kerjai karena cinta, tapi karena terpaksa, atau bisa jadi karena tuntutan hidup yang memaksanya harus bekerja. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Sudahkah Anda bekerja dengan cinta? Bagaimana caranya bekerja dengan cinta? Yang pertama, kita harus kerjakan apa yang kita sukai atau yang kita cintai. Saudara-saudara, salah satu kunci sukses dalam kita melakukan pekerjaan, maka kita harus kerjakan apa yang kita sukai. Ada pepatah atau ungkapan yang mengatakan, kerjakanlah apa yang Anda sukai, atau cintailah apa yang Anda kerjakan. Jadi mulailah saudara, agar kita terbiasa mengerjakan apa yang menjadi hobi atau sesuatu yang kita sukai. Karena kita tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak kita sukai dengan berkata-kata. Misalnya, saya sangat mencintai pekerjaan saya. Kita akan merasa terbebani jika mengerjakan pekerjaan yang bukan menjadi hobi atau kesukaan kita. Lantas, bagaimana jika pekerjaan yang kita lakukan itu, yang kita kerjakan itu bukanlah passion kita sendiri, atau bukan panggilan saya, atau bukan hobi kita sendiri? Saudara terkasih, baiklah jika memang pekerjaan yang saat ini kita kerjakan bukanlah menjadi pekerjaan yang membuat menyenangkan kita, tapi kuncinya saudara, kita harus peganglah kalimat yang kedua tadi, cintailah apa yang Anda kerjakan. Dengan kita baca tentang sejarah Yakub, Yakub menyukai pekerjaan di rumah Laban sebagai seorang penggembala domba. Sekalipun mungkin saja Yakub tidak terbiasa menggembala domba, ketika ia berada di rumah Ishak, itu ayahnya. Karena di Alkitab sendiri mencatat dalam Kejadian 25 ayat 27. Di situ dikatakan, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Saudara terkasih, jadi kemungkinan Yakub belum terbiasa bekerja sebagai penggembala domba.
Namun keadaan menjadi lain ketika ia menjadi seorang pelarian dan harus bekerja di rumah Laban sebagai seorang penggembala domba. Maka keadaan hidup yang lama yang dia miliki seketika berubah karena hobi yang dia lakukan menjadi membuatnya berubah. Atau dia tadinya jadi tukang masak atau koki, kini Yakub menjadi gembala. Dan hal itu juga memaksa hati Yakub untuk berubah. Yang awalnya tidak bisa menjadi penggembala domba, kini dia harus menggembala domba atau mencari jiwa-jiwa. Karena Yakub mencintai yang ia kerjakan saat itu. Saudara-saudara terkasih, pertanyaan saya, sudahkah kita mengerjakan apa yang kita cintai dan mencintai apa yang kita kerjakan? Jika kita belum menemukan apa yang kita cintai untuk kita kerjakan saat ini, maka cintailah apa yang kita kerjakan. Karena setiap orang yang bekerja dengan cinta pasti tidak mengenal kata lelah. Apapun profesi kita, marilah kita mengerjakan semua pekerjaan yang dengan penuh cinta kasih. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bekerja dengan cinta? Kuncinya yaitu, sadarilah Allah yang memberi rencana dan tanggung jawab dalam pekerjaan. Seperti halnya Yakub. Yakub memang menjadi seorang pelarian dan bekerja di rumah Laban. Yakub harus mengerjakan apa yang sebelumnya bukan menjadi pekerjaannya. Bahkan mungkin tak pernah ada dalam pikiran Yakub untuk bekerja menjadi gembala. Tetapi saudara, dalam Kejadian 25, di situ dikatakan, tetapi jauh sebelum Yakub merencanakan hidupnya, Allah telah terlebih dahulu memiliki rencana dalam hidup Yakub, bahkan sejak di dalam kandungan. Dari kisah Yakub, keberadaannya di rumah Laban, ia bekerja menjadi gembala domba, karena itu bagian dari rencana Allah untuk bermaksud kepada Yakub yang lebih besar dari rencana Allah tersendiri, bahwa Yakub sadar Allah memiliki rencana dalam hidupnya. Bahkan sekalipun ia harus mengerjakan apa yang bukan menjadi rencana dalam hidupnya. Saudara terkasih, apakah kita sadar bahwa di balik pekerjaan yang saat ini kita kerjakan adalah bagian dari rencana Allah dalam kehidupan kita? Jika kita menyadari hal itu, marilah kita mengerjakan pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab, bukan asal-asalan atau sekedar karena upah. Ada tertulis dalam Yohanes 6 ayat 7. Tuhan Yesus berkata, "Bekerjalah bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Tuhan Yesus menegaskan kepada para murid-Nya dan orang-orang yang mengikutinya bahwa mereka harus bekerja bukan hanya untuk urusan perut. Oleh karena urusan upah
dan sebagainya, tetapi bekerja untuk kehidupan yang bernilai akan peroleh hidup kekal. Bekerja untuk menyatakan kemuliaan Allah. Bekerja untuk menggenapi rencana Allah. Dan dalam firman Yohanes 4 ayat 34, Tuhan Yesus juga berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Saudara terkasih, Tuhan Yesus tahu dengan jelas bahwa kehadirannya di dunia yang mengambil rupa sebagai manusia untuk mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan Bapanya. Itu sebabnya ketika ia digoda iblis di padang gurun, ia dengan tegas menolak. Ketika ia sedang disuruh untuk dirajakan, ia berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Bahkan saat-saat malam menjelang kematiannya, ia tetap tidak menghindar. Ia tahu bahwa pekerjaan yang dikerjakannya adalah rencana Bapa atas dirinya sendiri. Rencana Bapa adalah kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Sekalipun ia harus menderita, ditolak, dihina, dan dipermalukan, tetapi ia tetap mengerjakan pekerjaan Bapanya. Saudara-saudaraku terkasih, pertanyaan saya, apakah kita sudah menyadari bahwa pekerjaan yang kita kerjakan saat ini adalah bagian dari rencana Allah dalam hidup kita? Bisa kita renungkan dari kisah Yakub. Dan bagaimana jika dalam rencananya ada penderitaan, beban, dan hal-hal sulit? Apakah kita siap melakukannya? Siap menerimanya? Sudahkah kita melakukan pekerjaan itu dengan bertanggung jawab? Saudara-saudara, marilah kita mengerjakan pekerjaan dengan cinta. Apapun yang kita lakukan harus dengan tulus. Marilah kita bekerja bukan hanya untuk sesuatu yang dapat binasa, yaitu uang, makanan, jabatan, dan sebagainya. Tetapi kita bekerja untuk sesuatu yang bernilai kekal. Pikirkanlah pekerjaan apa yang akan Allah genapi dalam diri kita masing-masing. Amin. Saudara, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Sebelum kita akhiri himpunan kasih Tuhan pada saat ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati bersama dalam doa. Haleluya. Bapa terkasih, Bapa, Engkau sungguh baik Bapa. Engkau sungguh mulia. Engkau sungguh sangat baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa atas berkat penyertaan-Mu yang berlimpah bagi setiap kami. Sehingga saat ini kami dapat luangkan waktu untuk mendengar firman-Mu, untuk menyampaikan apa yang harus anak-Mu ini sampaikan oleh tutur kata dalam roh yang Engkau tuturkan di mulut anak-Mu ini, Naomi Tuhan. Biarlah kiranya apa yang Kusampaikan bisa menjadi berkat bagi setiap orang untuk memberkati kehidupan kami sesama Bapa. Saat ini
Kami sudah mendengar beberapa firman-Mu tentang kisah dari Yakub, Tuhan. Biarlah menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Biarlah dapat kami ambil motivasi dari penyampaian malam ini, agar kiranya apa yang Kusampaikan dapat berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Engkau urapi kami yang tidak ada bernilai di hadapan-Mu, yang hanya biji mata-Mu, Tuhan. Tidak ada maksud kami tersendiri, kecuali kami ingin orang-orang yang belum mengenal Engkau dapat sadar, Tuhan, akan kasih karunia-Mu, akan kebaikan, akan hikmat yang Engkau sudah curahkan kepada kami untuk memberitakan firman-Mu, untuk berbagi kasih, dapat membagikan beberapa ayat firman Tuhan tentang bagaimana kami tulus ikhlas menjalani pekerjaan, menjalani aktivitas kami semata-mata hanya karena Engkau, Tuhan. Walaupun kadang kami melakukan sesuatu, kadang sering mengeluh, kadang sering tidak ikhlas, tapi kami sadar, Tuhan, walaupun kami berpikiran yang buruk, Engkau sudah merencanakan yang baik. Engkau sudah membantu kami menyelesaikan pekerjaan kami sebagaimana mestinya, Bapa. Engkau sangat baik, Tuhan. Mulialah kasih-Mu di sepanjang hidup kami. Kami belajar dari kisah Yakub, Tuhan, bagaimana ia tulus mengerjakan apapun dalam rencana-Mu. Ia percaya rencana yang sudah Engkau tentukan olehnya sudah menjadi ketetapan yang dia lakukan, Tuhan. Begitupun dengan kami, anak-anak-Mu, apa yang Engkau berikan dalam rencana-Mu, itulah kami kerjakan. Biarlah kiranya apa yang kami lakukan dapat membuat kami ikhlas mengerjakan, membuat kami tulus untuk menjalani sebagaimana mestinya kami melayani-Mu, Tuhan. Saat ini kami ikhlas, Bapa. Tidak ada yang bisa kami balas atas perbuatan kasih-Mu. Kami hanya ingin memberikan yang terbaik oleh-Mu, Bapa. Kami hanya ingin mengutarakan isi hati kami kepada teman-teman, saudara-saudara kami sekalian, Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati bagi setiap kami, menyertai kami dalam aktivitas kami sehari-hari, Bapa. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Engkau Allah yang hidup, firman-Mu yang hidup dalam diri kami dapat menjadi rema untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, saudaraku. Kiranya bermanfaat bagi kita semua apa yang saya sampaikan. Shalom, Tuhan berkati.